Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah, sekarang ini gue akan membahas mengenai CV yang banyak nih yang nge-DM untuk membahas mengenai gimana sih caranya menulis CV yang benar, yang menurut aku efektif dan efisien agar kita dapat offering dari recruiters. Sebenarnya CV itu apa sih? CV itu sebenarnya adalah it's your personal marketing document untuk menjual diri kalian ke prospective employers. Jadi di dalam CV itu kayak kalian lebih menuliskan kemampuan kalian yang yang si recruitersnya tuh perlukan agar dia mau meng-hire kalian gitu loh. So sebenarnya ini CV itu bisa ada dua atau lebih tujuan ya. Yang sering terjadi adalah dua tujuan, yaitu pertama untuk mengapply kerja atau dua mengapply university atau universitas yang kalian tuju. Nah, aku akan lebih ngomong mengenai CV for a job offering ya sebenarnya. Jadi bear with me. Nah, ini aku mau tunjukin bahwa sebenarnya aku asumsikan bahwa kalian udah ngerti seluk-beluk CV itu gimana, dan at least kalian pernah buat CV at least pernah lah buat. Nah, tapi kalau bagi kalian yang belum pernah, ini aku tunjukin beberapa CV yang aku cari di internet ya. Oke, let's say ini ada CV ini aku dapat dari Pinterest, terus dari Ramli Saadi nih. Terus dia nulisin data pribadi dia, terus ada moto, ada status dia, pekerjaannya, terus riwayat pendidikan, riwayat organisasi, prestasi, hobi. Oke, kita akan bahas lebih lanjut mengenai konten dari ini ya, dari CV. Sebenarnya apa sih yang harus kalian tunjukkan di CV, atau apa yang harus kalian hindari juga. Ini ada lagi juga, ini ada data pribadi dan lain sebagainya. Ini apa lagi? Oh, ini juga. Ini misalnya ada pendidikan formal, non formal, kemampuan, pengalaman dan lain sebagainya. Nah, aku akan membahas mengenai sebenarnya apa sih yang harus kalian tulis di dalam CV. Nah, singkat cerita, aku sebenarnya pengen ngasih pengalaman aku ketika aku dulu apply kerja. Nah, anyway, dulu aku apply kerja, aku bikin CV yang cuma satu lembar, dan itu nggak ada desainnya sama sekali. Maksudnya dalam arti adalah ada CV orang yang colorful, yang banyak desainnya dan lain sebagainya. Aku cuman membuat desain CV yang pakai kayak gini, yang cuman pakai Word dan cuma selembar nih, contohnya nih di sini. Ini bukan CV ku ya sebenarnya, tapi you got the point lah. Nah, selembar dan nggak ada hiasan warna sama sekali. Fontnya cuma hitam tok, dan kertasnya satu lembar A4. Itu yang aku bikin, dan alhamdulillah dulu pas aku apply kerja tuh aku dapet 5 penawaran lah di tempat kerja. Dan dengan bermodalkan satu lembar CV. Nah, sebenarnya itu depends on kalian harus tahu perusahaan yang kalian apply itu apa. Misalnya kalian apply perusahaan X, terus kalian apply-nya sebagai graphic designer, of course kalian butuh CV yang out of the box, misalnya yang merepresentasikan kemampuan kalian. Nah, tapi misalnya kalau kalian apply as an engineer di perusahaan X, ya berarti kan yang penting adalah ya kalian gak usah harus pakai desain yang terlalu wah atau gimana, yang keep it simple aja. Tapi kayak kalian di sana kalian show your competence gitu loh, untuk supaya si perusahaannya tuh milih kalian sebagai karyawannya. Nah, that's what I do. Nah, kemudian aku juga selain itu aku melihat video-video orang. Ini ada juga ciri-ciri itu HR dan lain sebagainya, dan ini gue summary, dan summary-nya akan gue share di sini. Nah, pertama adalah kalau menurutku
kita lihat di sebenarnya butuh apa aja sih di dalam CV. Nah, kalau menurutku adalah pertama ya of course lah your name, data diri kalian, lokasi, telepon, email. Nah ini penting banget guys, karena eh, ketika si HR atau recruitersnya baca dan dia tertarik, ya of course dia akan menghubungi kalian kan. Kalau misalnya kalian nggak nulisin ini, ya gimana mereka tahu untuk menghubungi kalian gimana. Nah kemudian eh, ya ini bisa kalian tulis nih nama kalian apa, dan professional profilnya apa, misalnya jelasin misalnya kalian ini fresh graduate from majoring apa, dari mana, kayak educationnya. Ini bisa kalian, kalau misalnya bagian ini kalian bisa ada atau nggak apa-apa, terserah. Kalau misalnya kalian mau kasih brief professional profile kalian juga nggak apa-apa, ini kayak mirip di description di LinkedIn sih sebenarnya. Terus education kalian apa, universitasnya apa, dates attended, degree atau kalian ngambil apa di universitas itu, dan detailsnya apa. Misalnya kalian pernah bikin apa atau nggak pernah menulis paper apa, ini taruh semuanya di sini semuanya. School name, nah school kalau misalnya menurutku school penting. Kalau kemarin aku ngasih S1 aku di mana, kedua adalah SMA aku di mana, itu tok. SD SMP itu nggak perlu guys, jadi kayak kalian nggak usah nulis sedetail itu. Jadi cuman S1 mana, SMA mana, kalau at least kalau misalnya aku kemarin kayak gitu. Terus ini misalnya kalian, kalau misalnya kalian udah kerja, ya ini working experience kalian apa dan tugasnya gimana. Nah ini sebenarnya aku mau ngasih tahu sesuatu nih. Ya sama, kalau misalnya kalian baru lulus kuliah, ya misalnya kalian pernah ikut apa, terus roles kalian apa, terus apa yang bisa kalian kontribusikan di roles itu sih. Nah misalnya kalian ada awards, ya tulis awardsnya apa, interestnya apa, dan misalnya kalian ada kemampuan apa, itu di list di sana. Nah it's kalau menurut gue, based on my personal preference, itu aku nggak terlalu suka dengan CV yang 2 lembar. Maksudnya dalam arti adalah kayak keep it simple aja, 1 lembar, biar si HR itu bacanya nggak kesulitan gitu loh. Jadi kayak ketika 1 lembar tok, oke, dan isinya itu emang menarik, itu udah kayak poin plus gitu, dan essay kalian tuh nggak bikin sakit mata untuk dibaca. Nah itu. Terus kemudian kemarin tadi aku lihat banyak banget terjadi kesalahan dalam penulisan CV. Bukan kesalahan sih, kayak kalau menurutku lebih ke ineffectiveness. Wow, nggak terlalu efektif penulisan CV-nya. Dan misalnya contoh nih, tadi aku lihat mana ya, contoh yang aku lihat tadi ini bukan, this one. Nah ini menurut aku nggak ini selesai dari Pinterest. Nah menurut aku ini nggak terlalu aku kurang prefer atau gimana cara ngomong halusnya ya. Menurutku ini CV-nya perlu pengembangan lebih lanjut, karena menurutku beberapa hal tuh nggak perlu ditulis, at least ya. Misalnya aku nggak akan nulis agama, karena menurutku tuh nggak perlu. Terus alamat fine, nomor HP email lahir not sure, tapi kayaknya aku nggak nulis tempat aku lahir di tanggal berapa. Tapi kayak terserah kalian mau tulis atau enggak. Kalau menurutku itu nggak terlalu berpengaruh. Kemudian riwayat pendidikan nih, TK, SD, SMP. Nah kalau menurutku ini nggak terlalu perlu. Maksudnya adalah TK, SD, SMP ini nggak perlu, karena paling kalian ngasih yang menurutku yang udah yang teratas aja, misalnya SMA or S1 kalian di mana. Kalau SD, SMP tuh kayaknya si recruiters nggak terlalu eager to know SD kalian di mana atau SMP kalian di mana. Riwayat organisasi fine. Nah tapi kayak kalau menurutku riwayat organisasi kalian harus
pilih yang penting-penting aja, yang top 2 atau top 3, dan di situ kalian tulisin roles kalian apa di sana, dan kalian membantu achieve apa di situ. Prestasi oke, tapi harus top top 3 aja lah menurutku, biar pas. Hobi, nah I don't think this is the right things to do ketika kita bikin tulis hobi karena ini kayak nggak terlalu signifikan untuk recruiters tahu gitu loh. Kalau menurut aku, kalau misalnya aku jadi dia, aku akan take out ini. Nah terus aku mau ngasih berapa tips and trick dari HR nih, HR yang videonya udah aku tonton ya, thanks to ada tadi video Glints dan lain sebagainya, itu yang udah aku rangkum. Jadi gini, pertama adalah kalian ketika disuruh ngirim CV itu kirim yang kalau misalnya soft file, kalian kirim tuh PDF, jangan Word ataupun Excel. Itu big no banget. Soalnya gini, ketika kalian kirim CV itu kirim format yang nggak bisa diubah lagi. Ketika kalian ngirimnya PDF kan enak tuh, udah kayak lebih official lah, nggak bisa diubah. Kalau misalnya kalian kirim Word Excel tuh kayak big no for me gitu loh. Karena nggak etis lah kalau misalnya kalian ngirim file yang masih bisa diubah-ubah. Itu yang pertama. Nah kemudian please jangan kirim hard copy, karena hard copy itu pertama dari biaya kalian ngeprintnya udah sangat sangat ya berapa ya mahal lah misalnya. Terus kedua kayak ngabisin kertas aja misalnya kalian nggak diterima atau gimana. Jadi gini, pernah nih aku jadi panitia di ITB tuh, ada career days-nya ITB. Nah di situ tuh ada booth perusahaan yang inilah istilahnya yang jual produk kayak misalnya sampo you know itu lah. Terus di situ ada drop CV, jadi semua orang tuh CV situ tuh kayak berkardus-kardus guys CV-nya. Terus tau nggak yang diambil cuman 5 CV, sisanya tuh dibuang gitu doang. Maksudnya di CV-nya tuh pertama udah berlembar-lembar, ada transkrip, ada gimana, terus plus ada foto dan lain sebagainya. Jadi kan kalau misalnya kalian uangkan itu tuh kayak sangat mubazir gitu loh. Jadi kalau menurutku kalau bisa kalian tuh apply-nya pakai soft file aja, soft copy. Dan sekarang sih kalau menurutku lebih banyak yang perusahaan yang menerima soft file sih. Jadi kayak daripada kalian capek-capek hard copy, mendingan soft file aja, karena itu lebih murah dan nggak tidak berdampak negatif ke lingkungan. Nah ketiga, kalian kalau misalnya ngirim, let's say misalnya kan di job vacancy-nya bilang oke, kirim email di @lalalala misalnya, please bikin yang formal. Maksudnya email dear apa, berikut adalah saya membaca lalalala, kayak kalian opening yang sopan lah. Terus saya ini apply apa dan kalian bilang dan saya lampirkan CV saya lalala di file ini. Nah udah body paragrafnya udah bagus, udah sopan, terus plus kalian attach si CV-nya, please jangan ukuran filenya tuh kalian perkecil dulu, jangan sampai bermega-megabyte, karena kayak ya ampun itu memberatkan dari si email recruitersnya. Jadi kayak bayangin kalau misalnya kalian ngirim CV saya bermega-mega, 5 mega misalnya, kali 1000 orang yang email, ya pasti ini kan emailnya tuh terlalu penuh dan size kapasitinya seakan membludak. Jadi bikin yang ini aja, jangan terlalu gede aja filenya itu. Kemudian please untuk isinya tuh yang yang detail aja, yang detail tapi simple, make it simple, jangan terlalu banyak hal yang kalian taruh di sana, hal yang menurut kalian kayak nggak terlalu perlu untuk kalian tampilin, gak usah ditampilin. Misalnya
tempat tanggal lahir kalau menurut aku nggak perlu. Terus kayak hobi itu nggak perlu. Kayak dia rekruternya nggak nanya hobi kalian apa, tapi lebih ke nanya sebenarnya kualifikasi kalian apa yang bisa kalian bawa ke perusahaannya gitu loh. Jadi please make it simple and isinya detail. Oke, nah ini preferences aku ya. Kayak aku di dalam CV nggak akan nampilin foto. Nggak tahu, depends ya, ada yang tampilin atau enggak. Kalau menurut aku tuh aku nggak akan nampilin foto. Dan karena yang pekerjaan yang aku apply itu kayak doesn't require a good look gitu loh. Jadi kayak ya oke, aku nggak akan nampilin foto. Nah, tapi ketika kalian mau nampilin foto, make sure foto kalian itu foto formal, jangan foto selfie kayak gini. Selfie kayak gini, please. Jangan fotonya harus formal, dan jangan nampilin foto-foto yang foto TikTok or foto Instagram kalian yang alay-alay. Itu jangan ditaruh. Ya gue alay sih, cuman kayak kalau misalnya di foto CV gue nggak akan alay. Oke. So itu terus ada lagi, ini adalah buat CV. Nah, kalau menurutku gini, yang kayak as I said before, tergantung pekerjaan yang kalian apply. Kalau menurutku, aku lebih prefer CV yang simple. Kalau misalnya aku apply engineer ya, aku engineer ataupun hal-hal yang tidak berhubungan sama desain, aku akan bikin CV-nya simple, sesimpel mungkin. Nggak pakai desain dan putih tok, biasa A4 satu lembar. Nah, tapi kalau misalnya kalian daftar sebagai desainer atau kreatif timnya, ya mau nggak mau kalian harus bikin CV kalian wah dalam arti dengan desain yang mulai refleksikan kemampuan kalian gitu loh. Jadi itu depends dengan role yang kalian apply. Nah, kemudian ya tadi detail alamat kalian harus bikin sejelas mungkin, dan please no typo. Karena typo itu sangat menguras kayak menguras trust dari si recruiters ke kalian. Maksudnya gini, kalian dengan dengan typo itu membuat kayak si recruitersnya tuh agak ilfeel gitu sama kalian. Misalnya kayak aduh, masa ini aja salah sih tulisannya. Jadi kayak setelah kalian bikin, please baca lagi. Udah baca, kalian kasih ke orang lain untuk kayak second thought itu. Misalnya kayak teman kalian, hey coba baca CV gue, menurut lo gimana? Nah oke, kalau misalnya tiba-tiba teman kalau bilang, oh ini kayaknya lo salah tulis deh. Nah itu kayak bikin self ini aja, self correction aja. Makanya kalian sebelum kalian apply tuh kalian share ke teman kalian, kayak minta pendapat aja, ini udah benar nggak sih gue bikinnya gimana. And I think that's it dari saran-sarannya. Nah, next itu adalah gue akan menunjukkan ini contoh CV dari resume dan CV dari Harvard student ya. Ini kalau menurut gue udah keren banget sih. Ini bonus ya dari gue. Ini gue dapetnya dari LinkedIn orang di LinkedIn, dan kalau menurutku ini bagus. Kayak this one. Nah, ini adalah extension resume dan cover letters dari anak-anak Harvard yang gue cari di LinkedIn. Nah, ini ada resume tips yang spesifik rather than general, of course. Udah gue bilang tadi, aktif rather than pasif. Ya, kayak kalian ngerjain apa, kontribusinya apa gitu loh, langsung straight to the point. Written to express not impress. Ya, untuk mengekspresikan sebenarnya apa sih yang kalian punya gitu loh. Enggak yang kayak ya gue gak bisa dapet yang mau nge-impress tuh kayak I can build lalalala, dan ini kayak it shows from the CVs gitu loh. Kayak keep it down to earth a little bit. Terus articulate rather than flowery dan sebagainya. Nah, this one, don't use personal pronouns such as I. Ya jangan sih sebenarnya. Abbreviate, use a narrative style dan lain sebagainya. Ini akan gue attach di link. Jadi kalian akan bisa mengakses ini. Jadi kayak gue langsung ke ini aja ya, contohnya aja ya. Nah, sebelum contoh ini ada top 5 resume mistake, spelling, and grammar errors, of course.
missing email and phone. Nah ini tadi udah gue bilang, email and phone please write it down using passive language instead of action words. Oh ya, not well organized, concise, or easy to skim, too long. Nah ini too long, gue nggak suka CV yang lebih dari dua, ya of course lah 2, dan I prefer satu lembar. Jadi kayak ya kalau misalnya ada 2 sih ya oke lah, masih oke lah menurut gue. Tapi kalau misalnya lebih dari 2, oke, sorry to say, not interested. Nah, do be consistent of course, dan lain sebagainya nih ya. Nah, aku sebenarnya mau nunjukin, nah ini contoh si apa namanya CV dari anak Harvard nih, misalnya Jin Wang. Nah, misalnya education Harvard University Extension School, ini set GPA. Kalau misalnya kalian mau taruh bagus ya taruh aja, kalau enggak ya taruh lah, nggak apa-apa. Nah ini apa yang kalian ini ambil, dan ini tolong dikasih tanggalnya kapan. Nah ya durasinya kapan lah. Kelas Marshall Award, ini award yang didapat, Dean List, oke. Data Science project yang dia bikin, capstone projectnya, oke. Nah kemudian University Malaya dan lain sebagainya, oke, fine. Terus technical skill, misalnya kalian mau taruh ya nggak apa-apa, dan make sure ini kalian bisa ya, jangan asal taruh aja, soalnya nanti kalau misalnya ditanya dan disuruh praktek kalian nggak bisa ya berabe juga, berarti kalian bohong. Terus professional experience please. Nah ini penting, professional experience. Misal Rande Corporate and Investment Banking, ini perusahaannya apa, terus role kalian apa, misalnya Associate Information Technology, di lokasinya mana, dan tepat tanggalnya kapan. Misalnya tanggalnya kapan, misalnya ini kan September 2013 sampai present atau sekarang masih. Ini dia role-nya dikasih lead the team bla bla bla, oke, it's good. Improve the, yang dia lakuin apa, improve the performance of straight-through process by tuning database application plus reduce number of. Nah ini yang bikin aku, menurutku ini yang standing point-nya, kayak nggak tahu kenapa si recruiters itu suka angka. Jadi misalnya nih kayak dengan role itu, oke, kalian ada role itu, terus kayak key achievement-nya apa. Nah ini dia bilang dia bisa reduce number of major incident by 23% through problem management. Nah ini suka banget nih sama angka-angka ini. Ini yang penting sih sebenarnya dari ini. Soalnya banyak banget sih orang misalnya kayak kalian pernah kerja di mana, oke, role kalian oke, nah tapi kayak kontribusi key achievement kalian apa. Nah ini dia nyebutin. Ini bagus banget, serius, ini bagus banget, dan kalian harus contoh ini. Kalau bisa kalian bikin itu kuantitatif, ya bikin kuantitatif, saya berapa persen naik, berapa persen turun gitu loh halnya. Nah ini juga next. Nah ini eliminated 80% of manual checks. Ini keren banget, si Jin Wang keren banget. Nah ketika si HR-nya udah lihat baca ini, terus dia tertarik, dia pasti ngubungin dong. Nah hubungin mana, ini penting banget, nomor dan email please, ini taruh di paling atas. Nah ini page kedua, oke. Experience dia lagi, certification boleh kalian taruh, dan tanggalnya juga, dan expired atau enggak. Nah ini Nadia Smith, sama seperti si Jin Wang, dia kasih email, nomor telepon, dan LinkedIn, alamat LinkedIn. Jadi kayak kalau misalnya di sini kan kalian nulisnya selembar nih atau 2 lembar, terus butuh yang lebih panjang, ya udah kalian lari ke LinkedIn, kalian ngajak recruitersnya untuk lari ke LinkedIn-nya ini aja nih, set klik sini biar nambah additional information yang kalian nggak bisa taruh sini. Ini kalau menurutku oke, aku taruh LinkedIn-ku kok di dalam si si CV ku, karena itu bikin si recruitersnya istilahnya kalau misalnya dia pengen kepo lebih lanjut, dia bisa kepoin di LinkedIn. Nah ini smart move sih, and I recommend that. Nah, ini seperti biasa education. Misalnya ini dia bilang graduated from honors program rank 1, okay. College student of the year, okay. Recipient of L'Oreal Excellence Award, okay. Nah dia tuh sangat pintar nih. Nah professional experience sama one most innovative idea, okay, fine. Nah ini led marketing and sales achieving company growth 163% in 5 years, okay, this is good. Volunteer experience, okay, good, nggak apa-apa volunteering.
Jadi yang penting adalah sih kalau menurutku ini education, oke, personal professional experience, oke, volunteer ya oke lah, awards juga bisa kalian taruh dan lain sebagainya. Nah sorry, si Nadia ini cuma satu lembar ya, satu lembar, dan ini precise dan oke banget kalau menurutku. In fact kayak dia kasih LinkedIn, which is itu plus point sih. Ketika si recruitersnya nggak tahu nih mau nyari ada informasi yang kurang, jadi dia langsung lari ke LinkedIn ya. And this is Jesse, oke, summary. Dia ada put summary, ini optional sih. Kalau misalnya kalian put summary juga oke. Core, well fine. Experience, gue suka sama si angka-angka ini. Kalau menurutku sih kalau misalnya kalian bikin taruh angka lebih bagus sih. Misalnya kalian di tim itu achieve-nya berapa dan lain sebagainya, itu bagus banget. Ini oke, si Jesse oke, ini dia 2 lembar, well fine, oke. Oh ya, sorry, si siapa tadi nih, Jesse Giant tuh, oh ya, dia lucunya adalah ada additional information, cultural experience. Nah, visited over 30 countries in 4 continents and live in 3 countries. Oke, this is good. Kayak dia membuktikan bahwa dia ada ada pengalaman internasional, kayak pengalaman global itu. Dan dan dia juga nampilin social impact, personal interest. Oke, fine. Social impact walaupun nggak terlalu, kalau menurutku nggak terlalu signifikan ya, tapi ini istilahnya tuh dia pengen nunjukin bahwa si dia itu punya pengalaman internasional dan dia peduli sama sosial, which is kayak it's great. Kayak dia juga educationnya 3,89. Oke, ini sangat keren lah. Ini Jacob, oke, fine, dan lain sebagainya. Nah, pokoknya intinya adalah kayak intinya adalah ini sangat orang-orang tuh bikinnya precise dan sangat jelas dan padat gitu loh. Nggak perlu misalnya kayak bikin CV yang berpanjang-panjang tapi isinya tuh nggak terlalu menarik. Kayak banyak banget nih yang melakukan kesalahan dalam arti nggak efektif. Misal ini aku dapet dari MPsoft nih, aku gak tau nih websitenya apa nih, misalnya oke, kayak beda kan, maksudnya dari aku awalnya bikinnya kayak gini, serius mirip banget sama Muhammad Irfan ini. Terus aku mikir-mikir lagi, ketika aku apply kayaknya agak kurang menarik ya, dalam arti kayak my CV is not standing out. Terus aku change ke bentuk si Harvard tadi, misalnya gini, bikin yang simple aja, 1 lembar, terus aku nggak nampilin banyak hal yang desainnya. Ini kayak Jacob, yang contoh yang 1 lembar tadi mana ya, Nadia, kayak si Nadia ini aku bikin sama persis kayak Nadia karena aku suka. Nih nggak ada foto sama sekali, beda. Dulu aku nampilin foto ini kalau menurutku, dan ketika aku mikir lagi kayaknya nggak signifikan deh, kayak kecuali aku mau apply model ya. Kalau misalnya apply model emang butuh, tapi kalau menurutku kalau misalnya untuk apply sebagai engineer ataupun technical staff itu kayaknya nggak perlu foto gitu. Nah, jadi aku bikin sama persis ini, dan alhamdulillah sih kayak kemarin waktu dulu apply ke beberapa tempat, kayaknya ada 6 apa, dan alhamdulillah dipanggil semua, maksudnya dipanggil sampai wawancara. Ada yang gue nggak jadi ikut karena jauh, terus ada juga yang gue beneran sampai tahap akhir tuh ada 3, yang gue kerja beneran 2, yang terakhir tuh udah tahap akhir banget, dan gue tolak karena udah gue terima di 2 ini kan. Jadi ya itu sih teman-teman, dan nanti di video ini aku akan tampilin linknya biar kalian cari tahu gimana cara nulisnya gimana, dan even kayak gue kasih formatnya deh, nih formatnya misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut. So okay, thank you so much for listening and see ya.